Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Rani Mukerji melaporkan langsung dari Jerman. Nah, kalau udah di dapur begini berarti ngapain lagi So, kalau bukan? jetzt ist es auf deiner. Vorhin war es noch unser. Iya, yang namanya harus masak-masak ya kan. Namanya stay at home tapi lapar terus, jadi makan terus nih dumus no. Jadi seperti biasa kalau aku masak harus dibantu sama Tuta beresin bumbu-bumbu karena supaya gampang, supaya cepet juga ngevlognya. Nah, aku pengen banget makan gulai daging. Udah dari kemarin-kemarin tuh kayak ngidem gitu ya. Pengen banget makan gulai daging yang gulai daging biasa aja gitu. Akhirnya kesampaian tadi beli daging dan beli kentang. Dan ini aku mau masak gulai daging. Nanti kita akan mukbang sedikit. Dan ini resep aku, balik lagi ya, ini resep aku, terserah kalian mau pakai apa enggak. Resepnya nanti aku tulis di deskripsi box dan juga kalian bisa lihat sambil nonton. Ini resep masakan gulai daging ala Rani Mukerji. Kalau udah di rumah, Nua Essen ya kan, selalu cuma makan gitu kali ya, Bo. Ini udah lockdown yang ke hari 15 ya. Ein Lockdown. Semi-lockdown lah ya. Lockdown. Doch, das sagt man ja auch. Nein, Lockdown ist Ja, aber es gibt keine Ausgangsbeschränkung auf Englisch. Ja, es ist Semi-lockdown, halb lockdown gitu. Jadi di Jerman kan emang nggak resmi lockdown, nggak banget ya. Tapi semi-lockdown. Dan ini udah, kalau di rumah terus aja memang bawaannya makan ya. Makan, masak. Ya udah kalau gitu kita ikutin aja. Ini langsung masakan gulai-gulai aku. Gulai-gulai cinta. Resepnya apa aja akan aku tunjukkan ke Genau. kalian. Er will kochen und essen und ich darf schnibbeln. Kata Tuta aku yang masak, dia yang motong-motong. Kan biasa ya, Wak. Aku emang paling malas potong-potong, sumpah. Aku kalau masak lebih suka kalau udah tersedia, aku baru mau masak. Diva ya, Wak. Ya udah, ini resepnya aku tunjukin sama kalian. Was alles? Ya, resepnya ada santan. Kentang udah dipotong, dicuci. Tadi kentangnya 4 biji. Dagingnya setengah kilo, udah dipotong, udah dicuci. Bumbunya ada yang bumbu geprek, serai, lengkuas, kayu manis, bukit lawang, bunga lawang, kapulaga, ya kan? Sama ntar aku kasihin daun salam, daun jeruknya masih di kulkas nanti ya, pakai daun jeruk. Lalu bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, cabe, jahe. Ya Allah, apa Pak? Kemiri ya, kemiri. Sebenarnya pakai kunyit, tapi aku lagi nggak punya kunyit yang fresh. Tapi untungnya aku punya kunyit bubuk. Jadi nanti aku pakai kunyit bubuk. Kurkuma itu kunyit ya, kunyit bubuk. Setelah itu pakai jinten. Kebetulan aku punya jinten bubuk, jadi lebih gampang. Nanti aku kasih jinten bubuk. Kalau kalian nggak punya jinten bubuk, jinten biasa berarti harus dihalusin. Setelah itu ada bubuk buah pala ya, bubuk biji pala. Kalau kalian nggak punya, kalian pakai biji pala biasa, tapi harus kalian haluskan ya. Makanya aku paling suka kalau bumbu-bumbu yang keras-keras gini udah versi halus, karena gampang masaknya, Wak. Setelah itu ada ketumbar. Nah, ini ketumbarnya udah dihalusin sama Tuta supaya ntar gampang masuk. Karena kalau ketumbarnya aku blender sama bumbu, ketumbarnya nggak akan begitu halus ya. Nah, jadi yang bumbu halusnya itu tadi ya ada bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, kemiri, kunyit, jinten, buah pala, sama ketumbar. Tuh, yuk kita mulai eksekusi. Nah, seperti biasa versi males, jadi kita blender aja ya, nggak usah giling-giling. Jadi blender aja. Aduh, bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, dan kemiri. So, ini akan aku blender. Kasih air. Dan cus, kecilin dulu, Wak, blendernya, Wak, biar nggak lari-lari. Ini kayak kurang air deh. Bentar ya. Walah. Nggak apa-apa, dibanyakin aja airnya.
mulai. Pertama, panaskan minyak. Panaskan minyak ya kira-kira 4 sendok makan lah ya. Nah, ini tadi bumbunya udah aku haluskan. Jadi blender ya Wak, bumbunya Eke. Nah, kalau minyaknya sudah panas, tumis si bumbu tadi. Bumbu halus. Nah, ini ntar tinggal dikasih air dan untuk dipakai airnya ya. Tapi nanti ntar. Tumis bumbu sampai wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, karena daging ini kan akan butuh waktu ya, jadi masukkan daging. Aduk. Biarkan si daging ini mateng di dalam bumbu. Nah, kalau aku langsung masukin bumbu geprekannya. Jadi lengkuas, serai, bunga lawang, kunyit kayu manis, sama apa itu kapulaga. Langsung ikutan dimasukkan. Nah, masukkan bumbu ketumbar halus. Kalau kalian yang punya halus lebih gampang, kalau enggak kalian haluskan aja. Kira-kira 1 sendok teh lah ya. Resepnya ada di deskripsi box. Sambil diaduk dulu. Tadi aku cabenya pakai 10 biji ya. Terus masukkan jinten bubuk juga 1 sendok teh. Kira 1 sendok teh. Lalu masukkan jahe bubuk. Kalau kalian punya jahe yang fresh, kalian tadi harus blender barengan ya. Nanti aku karena nggak punya, jadi aku pakai kunyit bubuk. Aku akan kasih sekitar 2 sendok teh karena biar jadi kuning. Kira-kira lah 2 sendok sampai 2 sendok sampai 2,5 sendok teh ya. Aduk lagi sampai rata. Setelah itu tambahkan sedikit air. Jadi tadi ini bekas sisa blendernya aku kasih air supaya nggak mubazir ya bumbunya. Tambahkan air. Aduk. Ini wanginya udah enak banget sumpah. Lalu
biarkan si daging ini empuk di dalam bumbu-bumbu yang sudah kita satukan ini tadi. Sambil jangan lupa diaduk-aduk sedikit-sedikit ya. Tuh. Wah, ini udah wangi gulai, wah. Nah, teman-teman, biasakan kalau udah lagi nungguin si daging ini empuk, biasakan digaramin ya, supaya di dalam dagingnya itu juga nanti masuk gitu. Jadi akan aku garamin dulu, kira-kira 2 sendok makan, 2 sendok teh. Nanti tak finishingnya baru deh, tapi yang pasti harus dibumbuin sedikit, karena supaya rasa gitu di dalam dagingnya itu. Nah, teman-teman, setelah 20 menitan gini dimasak-masak di dalam airnya itu, ini dagingnya udah mulai empuk. Sekarang kita masukkan santan. Kebetulan ini santannya udah tinggal sedikit karena aku pakai dari kemarin itu. Jadi aku akan masukin santan sekitar ya, ini mungkin 200 ml, ini 700 ml sampai 800 ml ya. Nah, ini aku masukkan santan. Kalau udah masuk santan gini, selalu diaduk-aduk. Kenapa? Supaya santannya nggak pecah. Nah, nah ini aku pakai santan yang kecil 500 ml, yang tadi itu kan cuma sedikit ya. Ini aku kasih lagi santan. Kalau udah masuk begini santannya, berarti harus diaduk-aduk. Jangan sampai santannya pecah. Nah, teman-teman, setelah itu dia kira-kira dimateng tadi santannya 20 menit, ini aku masukin kentang ya. Nah, teman-teman, ini karena kurang kuning ya, aku kalau gulai itu suka yang kuning, karena pakai kunyit bubuk, jadi aku bisa tambahin lagi. Aku akan tambahin kunyit bubuk ya, kira-kira 2 sendok teh lagi lah ya. Maklum, kunyit bubuk ini emang nggak sekuning kunyit yang kunyit biasa, kunyit yang fresh. Dan aku mau tambahin sedikit bubuk paprika cabai yang agak pedas supaya pedes nyenyong gitu. Lalu ini aku aduk-aduk lagi sampai kentangnya mateng, dagingnya mateng, dan kuahnya aku keringkan sedikit. Nah, aduk-aduk lagi. Nah, teman-teman, tahap akhir, masukkan daun daun jeruk, lalu masukkan Royco buatan sendiri seperti biasa. Aku akan masukkan kira-kira 2 sendok teh, dan aku akan keringkan kuahnya sedikit ya. Aku suka kalau gulai itu dia agak kering. Aku aduk dulu. Nah, aku kalau gulai itu biasanya kasihin tomat. Jadi ini aku kasih tomat kecil-kecil, aku potongin. Nah, ini yang ngebedain gulai buatan Rani Mukherjee ya, mungkin. Aduh, udah ngiler banget ini, sumpah. Gedein lagi apinya.
Jadi biarin aja tomatnya ikutan di gulenya. Jadi ada seger-seger gitu. Nah, tahap akhir tinggal dirasain nanti, kalau kurang garam kasih garam, kurang gula kasih gula. Tadi aku udah tambahin gula dikit ya, supaya nggak anyep. Tadi aku udah tambahin gula. Dan nanti sebelum aku matiin apinya akan aku rasakan sedikit lagi apanya yang kurang. Ini akan aku keringkan dulu. Oke. Selamat makan. Ini dia nasi gulai kari daging. Kok ayam ya, Wak? Nasi gulai kari daging kentang. Alah, apalah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, aku udah cuci tangan. Di luar juga masih cukup hangat udaranya. Jadi kita sambil nonton TV sambil makan. Biasa panas. Nah, jadi kari gulai itu ada macam-macam ya. Jadi ada kari aja ada banyak ya, Wak. Kari hijau, kari kuning, kari merah. Sama dengan gulai juga kan, ada gulai yang merah banget. Ada gulai yang kayak gini, gulai aku, gulai kari namanya. Gulai kari Medan. Selamat makan. Selamat makan. Ini gulai kari Medan ala Rani Mukherjee. Warnanya kuning-kuning cinta ya. Ini sumpah enak banget. Tadi udah ngerasain sih. Dagingnya empuk. Kentangnya enak. Nggak perlu jauh-jauh ke restoran India, masa di rumah aja. Sumpah yang itu enak banget. Mirip kayak gulai karo ayam kemarin. Tapi ini percampuran antara gulai karo sama gulai karinya India ya. Nah, ini gulai resep Rani Mukherjee, kan harus ikutin. Sumpah. Tadi aku tahap akhir tinggal tambahin garam, gula dikit, bubuk cabai dikit, bubuk paprika. Setelah itu aku tambahin Royco buatan sendiri dikit lagi. Baru aku aduk-aduk dan panasin ya sekitar 5-7 menit lagi sampai sedikit kering gitu, baru langsung tinggal dimakan. Gut. Was sagst du? Ja, mir gut. Enak. Kan di Medan banyak banget orang India.
orang Tamil ya. Aber ich müsste mir das nur für September können. Hah? Mesa? Mhm. Doch gesunde Zähne. Hm? Doch gesunde Zähne. Sumpah ini enak banget. Kenyang lah. Tinggal beres-beres, duduk di sofa nonton TV, ntar baru makan lagi. Kerjaan makan terus aja ya. Nah, buat kalian yang mau ngikutin resepnya silakan. Terus kalau ada yang bilang ih nggak enak, salah ini atau macam-macam, urusan kalian ya. Pasti kita enak. Macam tuh. Kita mau tambah, Tuta mau tambah, aku udah tambah sih. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Pamit undur diri ya Wak, kayak bawa acara ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Makasih, ciao. Ciao. Hör mal.